Gua ya Allah, aku pengen cepet Kayak kita dilamain sampai gitu ya, Bang, kayak ya? dilamain kayak gitu. dilamain banget. Dan padahal tadi udah dibilang naik itu cuman Nggak 1 sampai jam, 1 jam. kurang ya. Iya, Ini kurang. bener-bener lama banget. Dan itu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cumbu Alam, balik lagi bersama gua Aldi Fatur Rahman. Hari ini masih sama Tika, Hairunisa. Nisa. Kita mau ya apa ya, ngobrol-ngobrol lah ya, santai tentang kejadian-kejadian yang ada di Gunung Ciremai kemarin. Seperti sahabat Cumbu Alam tahu, kemarin kita ya habis ngedaki Gunung Ciremai. Nah, di sana itu banyak sekali kejadian yang memang di luar nalar kita sebenarnya. Ini luar biasa ya. Ini kenapa video ini kita buat, supaya kita ini lebih berhati-hati gitu ya. Selalu sadar lah, apa ya namanya, memuji lah, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Tik, waktu kemarin di Ciremai, nah ini gua juga ngerasain, soalnya nggak cuma Tika, tapi memang kejadiannya berbeda-beda. Karena kita memang komitmen ya, ketika pas di bawah, kalau ada sesuatu apapun yang di luar nalar, di luar kemampuan kita berpikir secara rasional gitu ya, ya kita jangan bicara di atas. Kita bicara di bawah. Nah, ini gue baru tahu itu ketika udah turun ya, mereka cerita dan ternyata Wah, luar biasa loh. bukan gue doang ternyata gitu, bukan gue doang ternyata yang ngerasain hal itu. Gitu ya. Iklan. Biasa. Tika sendiri gitu. Yes. Apa yang dirasain waktu itu? Pertama kali ke Ciremai dari pos 1 aja itu udah bau melati, Bang. Itu pas naik. Pas naik. Di pos 1 kita naik bau melati. Itu sih gue sendiri pribadi. Di pos 2 itu udah bau bangke. Bau Pos bangkai. 3, bangkai itu nyengat banget. Kayaknya cuma gue doang yang ngerasain, teman-teman yang lain mah enggak. Nah, di pos 3 itu bau bunga lagi, tapi bukan melati bunganya. Pas nanya ke yang lain, ternyata yang lain tuh nggak ngerasain itu. Nggak mencium itu? Iya. Nah, gue juga enggak. Wah, itu parah. Bang Aldi pun enggak kayak Bang ya? Enggak. Gue semua kejadian-kejadian yang irasional itu semuanya ketika turun. Ketika naik itu. Oh, yang turun. Enggak ada. Terus apa lagi pas naik? Kalau pas naik sih itu dari pos 1 sampai pos 3. Itu yang bener-bener yang, ya Allah, ini bener gak sih? Apa cuma gue doang perasaannya? Mau diungkapin, ingat lagi kata teman kayak yang, ya kalau sesuatu yang terjadi, jangan pernah diomongin. Gitu. Iya. Diomongin nanti aja pas turun. Kita memang kan komitmen hal itu gitu ya. Terus setelah itu dari pos 3 masih ada? Enggak, dari pos 3 ke pos 4 udah pokoknya sampai kita di pos 8 untuk ngecamp itu udah nggak ada kejadian apapun. Nah, Di awal dari 1 sampai 3 doang tuh. Nah, terus pas apalagi pas kejadian di sana? Kalau pas turun nih, sebenarnya Bang Ali udah bilang wanti-wanti nih guys dari awal tuh, Tik jangan lari, Tik jangan lari. Bukan Bang Ali doang sih. Yes, semuanya. yang lain juga sama gitu, kayak Tik lu jangan lari gitu. Cuma karena emang bandel kali ya guanya. Jadi ya udah lari aja tuh dari pos 8 sampai pos 4 masih lari gitu. Mana bawa aqua, jadi berisik. Jadi orang-orang malah pada takut sama gue. Wah, kok orang-orang pada takut ya? Iya. Lari. Itu ada 2 kejadian. Apa Yang tuh? pertama, tangan kena panah. Nah, di situ kan ada panah gitu ya, Bang ya. Iya, Nah, penunjuk panahnya- jalan. penunjuk jalannya jalan. itu dari besi. Iya. Kena lah tangan sampai berdarah, nggak berhenti tuh darahnya. Sampai pas udah diairin segala macam, udah tuh berhenti. Sampai sekarang nih masih ada bekasnya, guys. Nakal emang, jangan ditiru, guys. Udah dibilangin jangan lari-larian, masih aja lari-larian, akhirnya kejadian juga. Terus itu. kena kayu juga ya? Iya, kaki? itu kena kayu. Tulang kering gua kena.
Itu pas lari juga, pas lari kekencangan, truk berhenti, ya udah, tek, wah, itu rasanya kaki kanan kena tulang kering tuh luar biasa. Deh, wah. Tapi biasa, Bang. itu kan kejadian yang bisa dimaklumi lah, karena memang kita sendiri lari-larian itu. Tapi ketika hal yang mistis ini tuh, Nah, apa? itu ada yang lebih serem lagi, guys. Jadi dari pos 1 ke base camp, ya Allah, kita naik aja dari base camp ke pos 1 1 jam kurang. Ini turun 1 jam lebih, mana maghrib. Dan itu ada suara orang ketawa. Ya Allah, itu pertama kali dalam hidup nemuin yang kayak gitu. Wah, Ketawa-ketawa. ketawa ngakak, Bang. Ketawa tuh ngakak. Sampai yang, ya Allah, udah pengen cepet-cepet sampai base camp, ya Allah, sampai base camp, ya Allah. Dan itu lama banget, guys. Dari pos 1 sampai base camp tuh mana posisinya maghrib kan ya. Soalnya gini, sahabat Sumbu Alam, gua tuh sama Tika ketika turun ya dari pos 1 itu menuju base camp itu apa ya, kita bagi kelompok Iya. gitu, bagi kelompok. Nah, Betul, gua kelompok kebagi. pertama yang turun ke bawah. Nah, ini 5 kelompok orang ya, Bang, ya? Iya, 5 orang. Nah, yang 4 orang ada di belakang. Nah, jadi kejadian-kejadiannya berbeda sebenarnya. Gue sendiri merasakan hal yang sama sebenarnya ketika Dari pos 1 ke dari base pos camp. 1 ke base camp nih. Ya Allah, lama banget nih kok nggak sampai-sampai. Bahkan gue tuh udah ngerasa capek banget dan memang kok nggak sampai-sampai gitu loh. Nggak sampai-sampai, dan yang dikatakan Tika tadi bilang ada yang ketawain, gue sih enggak ya. Enggak merasakan, tapi kalau gue lebih merasa bau banget melati di situ. Posisinya juga kita maghrib ya, Bang? Maghrib, Ya? Maghrib sama. banget itu. Posisinya maghrib, dan ketika gue tanya pas di tikungan ini pun, iya sama yang pas pas tikungan itu ya, Oh, iya, mau iya. turun, dan itu kejadiannya sama di situ tuh, bau melati Bau banget. melati. Dan Itu nyengat banget. dan Parah. gue, ya Allah, gue pengen cepet Kayak kita dilamain sampai gitu ya, Bang, kayak ya? dilamain kayak gitu. dilamain banget. Dan padahal tadi udah dibilang naik itu cuman Nggak 1 sampai jam, 1 jam. kurang ya. Iya, Ini kurang. bener-bener lama banget. Dan itu kita beda jalur ya, Bang ya? Naik lewat sini, pas turun tuh malah beda jalur. Iya. Nggak tahu itu kenapa, padahal posisi kita dari awal sampai mau turun tuh sama. Sama semuanya, tapi pas ketika dari pos 1 dari mau ke base camp, ini jalur apa? Kok kita bisa ada di sini gitu loh. Itu Bisa parah sih. kayak apa ya? Kayak orang di linglungin ini gimana sih? Ya, kalau bahasa Sunda tuh linglung. Iya, Teman-teman jadi- tahu linglung nggak? Itu kok, dan itu lama banget gitu loh. Ditambah lagi yang bikin serem ya, ini kelompokannya Tika ketika Iya. ada diketawain terus. Temen. Yang bikin Parno gimana Iya, itu? jadi gini, kita kan yang kelompok 2 tuh 4 orang nih, Bang nih. 2 cowok, 2 cewek. Nah, kebetulan yang cewek ini nih kakinya tuh udah sakit katanya. Terus pas udah sakit gitu, dia tuh jalannya tuh kayak diseret gitu, kan makin takut ya. Kita makin yang udah dibilangin sama teman, jangan diseret. Tapi kata dia nggak kuat, kaki sakit, kaki tuh sakit kayak ada orang yang nggak tahu ya, Iya. maksudnya nggak tahu lah. Cuma ya gitu. Tapi pas sampai bawah udah balik lagi. Itu yang bikin kita. Balik lagi. Jadi kakinya itu sering lah lihat film-film horor gitu. Itu Iya. bener-bener percis katanya kayak orang dipegangin diseret, kakinya seret. Sampai dia bawa carrier tuh sampai yang temen yang bawain gitu. Udah sini carriernya gitu ya. Udahnya temen yang bawain, dia gue pegangin tangannya sampai yang Kak kuat Kak. Iya Tik kuat. Bismillah pelan-pelan aja ya Kak. Iya. Yang penting banyak istighfar, banyak ingat Allah deh gitu. Wah, serem sih. Pas di bawah, pas di base camp, dia udah nggak apa namanya. Enggak sakit lagi. Nggak sakit Kok lagi. bisa gitu. Dan gua bilang, luar biasa. Ceremai the best. Ceremai luar biasa. Dan memang ketika kita naik dan lain sebagainya, itu benar-benar gua nggak tahu itu tempat kenapa banyak banget ada kembang melati, ada batu gitu ya, ada batu dikasih kembang melati, dan itu bukan kuburan. Dan itu bunganya tuh bunga-bunga kayak baru ditaro Iya. gitu, bukan lama. Bukan lama. Dan kata gua, ini mungkin nih yang menyebabkan hal yang Yang tidak tidak diinginkan. Kan kalau gue memang lebih banyak
pas turun. Kalau Tika kan udah ngerasain dari pas Pas ketika naik, iya. naik udah bau melati, udah bau bangkai gitu ya, bau-bauan lah gitu kan. Kalau gue ngerasain pas turun, gue sempet terpisah sama teman-teman rombongan. Iya bang ya, lu sendiri ya bang ya. Itu Gua gimana sendirian. ceritanya tuh bang? Itu kan itu dari pos 5 ya kayaknya ke pos 4 deh ya. Dari pos 5 ke pos 4 Iya, kayaknya. iya. Dari pos 5 ke pos 4 itu ada jaraknya 1 jam lah. 1 jam jaraknya. Udah gue terpisah nih. Dan sebenarnya gue nggak tahu kalau gue itu udah mulai sendiri jalan Dan jauh. Udah mulai jauh juga. Set gue lari, gue bukan lari ya, gue jalan memang agak cepet, set. Pas gue nengok lagi ke belakang itu udah teman-teman itu Tika dan rombongan gue tuh udah nggak ada. Pas gue lihat, kok nggak ada ya kan? Nah di depan masih ada orang, ada rombongan lain ya kan? Akhirnya gue putuskan untuk nunggu. Buat nunggu, ada namanya jembatan Mantan, Tanjakan Mantan. Tanjakan Mantan. Di Tanjakan Mantan, gue tunggu di Tanjakan Mantan. Di Tanjakan Mantan itu gue tunggu udah lama nih, ada sekitar mungkin 5 menit lah ya, 5 menit. Dan temen yang di depan tuh rombongan lain juga udah jauh banget. Udah nggak ada ya bang ya? Udah nggak ada. Terus gue coba priwit lah kan, kita sudah pada hafal ketika kita priwit ini, teman-teman kelompok pasti tahu oh ini kita lagi nunggu. Set, gue priwit deh. Gue priwit 3 kali, priwit. Ada yang bales. Dibales lah, prit. Jelas banget. 3 kali, wah udah mungkin. Udah deket kali Udah ya deket. pikirannya. Gue tunggu lagi. Kok gue tunggu kok nggak ada. Nggak muncul gitu kan, nggak muncul. Gue peluit lagi lah. Gue peluit lagi, prit. Dibales lagi, ada prit lagi. Tapi lama. Gue tungguin aja kan. Aduh, gue juga udah mulai khawatir gitu kan karena sendiri udah dari belakang udah nggak ada Jauh orang, ya. di depan Depan juga orang jauh udah juga. jauh gitu kan. Nggak ada yang naik lagi. Nggak ada yang naik lagi posisi. Gua cobalah yang ketiga kalinya, masih dibales. Masih bang, Masih dibales. Luar Gue biasa. tambah Tapi nggak yakin. ada orang ya bang ya? Tapi nggak ada sampai gue tungguin udah nih. Gue udah mulai khawatir. Gue coba bilang, gue coba nenangin diri gitu ya. Gue coba nenangin diri. Ntar nih. Gue tungguin dulu nih. Yang keempat kalinya gue masih dibalas juga, tapi masih jauh gitu. Kok masih jauh aja? Apa emang belum berangkat gitu kan? Ngedengar mereka tapi belum berangkat. Jadi Tika sama rombongan ngedengar gak waktu ketika di peluit? Kita sama sekali nggak denger ada peluitan. Itu masalahnya. Nggak sama sekali. Ketika gua tanya di bawah, nggak ada yang bilang kita ngejawab peluit, nggak ada. Jadi siapa yang ngejawab peluitnya bang Aldi bang? Itulah yang masalahnya yang gua khawatirkan itu. Mana berkali-kali gitu loh. Dan akhirnya gua baru mau turun ke bawah sendiri. Oke lah gua turun sendiri. Itu ketika gua ngasih peluit ke 5 kalinya. Sampai 5 kali bang? Sampai 5 kali dan itu masih dibales kan, kata gue ini nggak beres. Karena gue udah sendiri kan, udah jauh posisi udah jauh kemana-mana, kata gue, wah ini nggak beres nih, gue tunggu tempat yang rame nih. Gue mau tunggu di tempat yang rame aja. Akhirnya kata gue di peluit yang kelima masih dibales dan gue tunggu jeda dan masih nggak ada, nggak ngelihat orang sama sekali. Udah gue turun ke bawah. Langsung ya bang ya? Turun Ketemu ke bawah. orang di pos 4 Ketemu berarti ya bang? orang di pos 4, rombongan yang tadi yang bareng yang gua awal. juga Oke. awal. Mereka juga istirahat di situ sama ada yang mau naik. Ada yang mau naik 5 orang. Terus gua oke lah, gua masih diem aja dan gua nggak mau panik sendiri. Gua mau ibaratnya ya sudahlah. Oke, nenangin diri ya bang? Nah, diri. Nah, itu kejadian lagi tadi pas dari pos 1 mau ke base camp. Oke. Jadi itu kalau bang Aldi lebih banyak pas turun ya? Pas turun. Oke, pas turun. Pas turun itu tuh pas gua nanya di bawah ternyata nggak ada yang ngebalas peluit, gua langsung Itu siapa guys yang balas peluit 5 kali loh guys? Siapa yang ngebalas 5 kali tweet gua? Waduh. Dan sebenarnya pas kita naik juga ada juga yang udah punya tanda-tanda seperti Iya, itu benar. sebenarnya, pendaki lain ya. Parah, dari Bandung ya bang ya? Dari Bandung itu Iya. mereka nyasar ketinggalan rombongan. Iya. Ketinggalan rombongan, balik lagi ya kan, terus naik yang kedua kalinya gitu ya, udah dari Tetap juga pas ya? ini tendanya rusak. Iya. Tenda Berapa rusak. kejadian dia? Udah ya? 3 kali dia Tapi dia tetap maksain naik gitu loh. dipaksain naik. Sampai kita mau ke puncak juga banyak orang-orang yang
kelaparan ya Bang Kelaparan, Hippo. Hippo. Ya Allah. Itu parah banget sih. Itu sih yang kelaparan sih sama yang Hippo yang banyak. Dari pos 11 ya Bang ya? Pos ke 11. puncak Jadi 12. banyak yang udah nggak sanggup di pos 11 akhirnya turun lagi. Badai. Ya memang ada ya kabut lah, angin Kabut. memang kencang dan Kabut sebagainya. kinton, bukan Kabut. awan kinton guys. Itu dia. Ini kabut loh. Dan gue jujur ya, selama ini itulah hal-hal yang baru gue rasain. Selama ini jalan-jalan. Selama naik gunung. Ya jalan-jalan lah. Iya. Selama ini Oh, baru ini yang jalan-jalan. paling wow. Baru kali ini gue ngerasain hal-hal seperti itu. Kalau teman-teman yang lain ketika misalnya ke Gunung Gede gitu ya, itu mereka juga ngerasain banyak hal. Oh. Tapi kalau lo nggak ya Bang? Gue nggak pernah. Baru pas ini nih yang kemarin. Baru banget kemarin Ciremai gue ngerasain. Wah. Apa? Karena emang orang tua gue juga udah khawatir. Oh, Orang tua gue juga khawatir dan sampai pertama kalinya orang tua gue nelpon ketika udah gue di jalan. Ketika gue bilang mau ke Gunung Ciremai. Oh ya udah hati-hati. Nah ibu gue kan nggak tahu tuh sama bapak gue Gunung Ciremai itu kayak gimana. Iya, iya. Ngobrol lah sama temennya. Ya, sama temennya. Iya nih anak gue mau naik gunung, nggak punya hobinya naik gunung. Nah, ini lagi di jalan nih mau Gunung Ciremai. Ternyata temennya ini juga sering naik gunung lagi mudanya. Ceritalah bahwa Gunung Ciremai itu ya lumayan seram, terus angker, terus banyak pemujaan di sana dan sebagainya gitu kan. Ibu gua khawatir langsung nelpon, "Kak, pokoknya harus muji istighfar, Allah, harus gitu ya. harus sadar, harus ini ya kan khawatir gini, jangan macem-macem, jangan ini." Benar-benar. Gue udah mulai terdoktrin, memang udah mulai terdoktrin gitu ya mungkin. Ya sebenarnya kejadian itu sebenarnya nggak ada mungkin ya, cuman karena memang ini juga gue juga nggak apa ya, emang di luar apa ya, nggak bisa dipikirin gitu loh, nggak bisa pakai akal. Nggak bisa pakai Kok akal. bisa gitu loh, kok bisa. Tapi ya apapun itu kalau naik gunung mah kita sesuai suges ya Bang ya. Iya sesuai Kalau suges kita baik insya Allah baik kok. baik. Dan memang ya intinya ambil aja hikmahnya ketika lu ada kena kejadian hal-hal yang seperti itu ya. Memang hal yang gaib ada gitu ya. Yang penting kita berani kita menyikapinya dengan baik. Contohnya misalnya ya mungkin ada sesuatu yang salah di kita gitu ya, apa berisik lah atau ngambil sesuatu lah dan lain sebagainya. Makanya kalau gua saranin sih jangan pernah ngambil apapun yang ada di sana. Bener, kayak kita kan datang gitu loh ke rumah orang, masa kita mau macem-macem kan nggak mungkin. Nah gunung pun gitu, kalau kita datang ke sana dengan baik-baik, nggak usah ngambil apapun itu gitu. Kayak kita tamu gitu loh di sini, jadi jangan macem-macem. Iya seperti itu ya. Mudah-mudahan ya besok ketika kita naik ke Gede ya, minggu besok kita naik ke Gede nggak ada hal yang tidak diinginkan. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan cuacanya juga mendukung ya Bang ya. Cuaca mendukung dan mudah-mudahan kejadian-kejadian hal itu sekali udah nggak lagi cukup. nggak ada lagi. Dan kalau teman-teman gue sih yang lain banyak banget yang benar-benar mistisnya itu luar biasa ya. Mudah-mudahan kita nggak mengalami hal itu. Bismillah. Itu guys. ya pesannya itu ya. Jangan ngambil apa-apa di sana. Pokoknya bersikap baik karena kita datang ke rumah orang gitu. Iya. Jangan sambil bercanda, jangan ngomong macam-macam juga ya Bang ya. Macam-macam, jangan sombong, jangan betul. takabur lah ya. Jangan. Di gunung kan kita ingat kayak ya Allah ternyata kita tuh kecil gitu loh. Kita tuh nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Makanya ini kita sambil belajar aja. Jadi mencintai alam ini sebagai tolabul ilmu, tolabul ilmi ya. Sambil kita juga memahami diri kita sendiri. Kita memang enak ya kita tahu teman yang care sama kita. Iya, betul. Naik gunung itu kita bisa tahu mana temen yang baik. Jadi benar-benar kayak ketahuan banget ya Bang ya sikapnya. Kalau naik gunung. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nyari calon suami atau calon istri, ajak deh naik gunung. Ketahuan deh sifat aslinya. Bener nggak Bang? Iya benar. Bener, serius deh. Serius itu memang kita cara tahu cepat banget ya Bang. Cara cepat untuk mengetahui sifat dan karakter seseorang tuh ajak naik gunung. Ajak naik gunung.
Ketahuan ada yang suka marah-marah. Ada yang masuk, ada marah-marah, ada yang egois, ada yang waduh, pokoknya Macem-macem ketahuan. Tapi intinya ketika kita mau datang ke suatu tempat seperti yang Dika bilang, gue setuju banget ya, kita harus sopan, harus menjaga etika, dan insya Allah ketika kita buat hal itu, kejadian-kejadian yang tadi gak akan terjadi. Ini bukan mau nakut-nakutin, Enggak sama sekali. sama Cuma sekali. mau berbagi cerita sedikit aja ya Bang Berbagi ya. cerita bahwa memang itulah kejadian-kejadian yang kita, ini gua sama Tika doang. Kita berangkat 9 orang, Yes, dan 7 orang itu punya ceritanya masing-masing. Iya, betul. Ya gua diceritain bahwa di pos 3 Wahyu gitu sama Diki sama ngedenger suara ketawa. Iya, ketawa-ketawa yang sedang padahal di situ rame dan di situ Iya. nggak ada yang ketawa, di situ bener-bener jelas ketawa, bener-bener Tapi cuma mereka doang berdua. mereka yang ngerasain. Gitu. Luar biasa lah. Luar biasa ya. Itu dari kita, mudah-mudahan jadi pengalaman buat teman-teman ketika naik gunung, dan semoga kita ketika naik gunung nggak terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Kita niatnya untuk olahraga, untuk Iya. belajar, untuk tadabbur, mudah-mudahan itu yang kita dapat. Muhasabah diri juga ya Bang ya. Muhasabah diri. Itu, Oke, sahabat Cembualam, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.